Tahukah Anda bahwa anggaran pensiun ASN Indonesia telah melonjak hingga 144 triliun di tahun 2024? Angka yang fantastis, dan ini bukan akhir cerita. Dengan 3,6 juta pensiunan ASN, TNI, dan Polri yang terus bertambah setiap tahunnya, beban APBN kita semakin membengkak. Pemerintah kini bersiap mengubah total sistem pensiun dari PAIS menjadi fully funded. Apa artinya? ASN akan mulai memotong gaji mereka sendiri untuk dana pensiun. Sementara itu, skandal gaji juga mencuat. Kementerian Keuangan disebut memiliki tunjangan kinerja 300%. Rieke Pitaloka mendesak Presiden Prabowo untuk mereset seluruh sistem gaji lembaga negara. Apakah perubahan besar ini akan terjadi pada 20 Januari 2026 mendatang? Simak pembahasan lengkapnya. Selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas isu yang sangat krusial dan berkaitan langsung dengan masa depan keuangan negara kita, yaitu perubahan besar dalam sistem pensiun aparatur sipil negara atau ASN yang rencananya akan mulai diterapkan secara bertahap mulai 20 Januari 2026. Ini bukan sekadar perubahan administratif biasa, tetapi sebuah reformasi fundamental yang akan mengubah cara negara mengelola dana pensiun jutaan pegawai negeri, TNI, dan Polri. Mari kita kupas tuntas bagaimana sistem yang sudah berjalan puluhan tahun ini akan berubah dan apa dampaknya bagi kita semua. Pertama-tama, kita perlu memahami mengapa pemerintah merasa perlu melakukan perubahan ini. Selama bertahun-tahun, sistem pensiun ASN di Indonesia menggunakan skema yang disebut pay as you go. Apa maksudnya? Sistem ini berarti bahwa setiap tahun pemerintah membayar pensiun para ASN yang sudah tidak aktif bekerja langsung dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun berjalan. Jadi tidak ada dana cadangan khusus yang disiapkan sebelumnya. Semua pembayaran pensiun menjadi beban langsung negara setiap tahunnya. Nah, masalahnya adalah jumlah ASN yang memasuki masa pensiun terus bertambah setiap tahun. Ini adalah konsekuensi alami dari bertambahnya usia pegawai negeri yang telah mengabdi selama puluhan tahun. Pada tahun 2020, jumlah penerima pensiun ASN, TNI, dan Polri tercatat sekitar 3,2 juta orang. 4 tahun kemudian, di tahun 2024, angka ini sudah melonjak menjadi 3,6 juta orang. Itu berarti ada penambahan sekitar 400.000 penerima pensiun dalam kurun waktu 4 tahun saja. Bayangkan berapa banyak lagi yang akan pensiun dalam 10 atau 20 tahun ke depan dengan proyeksi yang terus meningkat ini. Peningkatan jumlah pensiunan ini tentu saja berbanding lurus dengan beban keuangan negara. Di tahun 2024, anggaran belanja pegawai yang dialokasikan untuk membayar pensiun ASN, TNI, dan Polri mencapai angka yang sangat besar, yaitu 144 triliun. Angka ini naik sekitar 89% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 4 triliun. Kenaikan hampir 10% ini bukan angka yang kecil dalam konteks anggaran negara. Dan yang perlu digarisbawahi adalah kenaikan ini tidak hanya disebabkan oleh bertambahnya jumlah pensiunan, tetapi juga karena adanya kebijakan kenaikan tunjangan dan penyesuaian nilai manfaat pensiun yang diberikan kepada para pensiunan. Jika kita melihat tren ini secara objektif, kita bisa memprediksi bahwa dalam beberapa dekade ke depan, anggaran untuk pensiun ASN bisa mencapai ratusan triliun per tahun. Ini akan menjadi beban yang sangat berat bagi APBN, terutama jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang memadai atau sumber pendapatan negara yang cukup. Dalam situasi seperti ini, alokasi anggaran untuk sektor-sektor penting lainnya seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pembangunan daerah bisa terganggu karena harus memprioritaskan pembayaran pensiun. Selain dana pensiun itu sendiri yang terus meningkat, ada juga komponen lain yang perlu kita perhatikan, yaitu biaya operasional untuk pengelolaan dan pembayaran manfaat pensiun. Biaya operasional ini mencakup berbagai hal seperti administrasi,
verifikasi data pensiunan, proses pencairan dana, dan berbagai kegiatan teknis lainnya yang diperlukan untuk memastikan setiap pensiunan menerima haknya dengan tepat waktu dan tepat jumlah. Data menunjukkan bahwa biaya operasional ini juga mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, biaya operasional untuk pembayaran pensiun sudah mencapai 97 miliar dan tahun berikutnya di 2019 meningkat menjadi lebih dari 1 triliun. Tren kenaikan ini terus terjadi dalam beberapa tahun berikutnya. Namun yang menarik adalah sepanjang periode 2022 hingga 2024, biaya operasional justru mengalami penurunan menjadi sekitar 600 miliar. Penurunan ini terjadi karena adanya upaya efisiensi dalam proses administrasi dan pembayaran pensiun, termasuk digitalisasi sistem dan penyederhanaan prosedur. Meski demikian, terpantau bahwa di tahun 2025 dan diproyeksikan berlanjut hingga awal 2026, terutama setelah 20 Januari 2026, biaya operasional diperkirakan akan kembali naik. Menurut perhitungan dari Kementerian Keuangan, biaya operasional bisa mencapai lapala SITS 50 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah penerima pensiun dan juga peningkatan biaya untuk mengimplementasikan sistem pembayaran yang lebih modern, aman, dan efisien. Sistem yang lebih modern memang memerlukan investasi teknologi yang tidak murah di awal, tetapi diharapkan dalam jangka panjang akan menghasilkan efisiensi yang lebih besar. Lalu apa solusi yang direncanakan pemerintah untuk mengatasi masalah ini? Jawabannya adalah perubahan fundamental dari sistem Paisugo menjadi sistem fully funded. Ini adalah perubahan yang sangat besar dan akan mengubah lanskap pengelolaan dana pensiun ASN secara total. Dalam sistem fully funded, dana pensiun tidak lagi dibayarkan langsung dari APBN tahun berjalan, melainkan dikelola dalam sebuah dana khusus yang diisi oleh iuran rutin dari ASN yang masih aktif bekerja. Dengan kata lain, setiap ASN yang masih bekerja akan dipotong gajinya setiap bulan untuk dialokasikan ke dana pensiun mereka sendiri di masa depan. Dana yang terkumpul ini kemudian akan dikelola oleh lembaga dana pensiun profesional dan diinvestasikan untuk menghasilkan return yang optimal. Ketika ASN tersebut pensiun nanti, mereka akan menerima pensiun dari dana yang telah mereka kumpulkan sendiri selama masa kerja mereka, bukan dari APBN tahun berjalan. Skema fully funded ini memiliki beberapa keuntungan signifikan. Pertama, beban APBN akan berkurang secara bertahap karena negara tidak lagi harus menanggung seluruh pembayaran pensiun dari anggaran tahun berjalan. Kedua, sistem ini lebih berkelanjutan dalam jangka panjang karena dana pensiun menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung pada kondisi fiskal negara di masa depan. Ketiga, dengan pengelolaan investasi yang baik, dana pensiun bisa berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada para pensiunan. Namun, tentu saja transisi dari sistem lama ke sistem baru ini tidak akan mudah dan memerlukan perencanaan yang sangat matang. Pemerintah harus mempertimbangkan banyak aspek, termasuk bagaimana nasib ASN yang sudah mendekati masa pensiun, bagaimana mekanisme pemotongan gaji yang adil, berapa besar iuran yang harus dibayarkan, dan bagaimana memastikan dana yang terkumpul dikelola dengan profesional dan transparan. Selain perubahan skema pendanaan, ada juga perubahan dalam hal mekanisme pembayaran pensiun. Selama ini, pembayaran uang pensiun dilakukan oleh PT Taspen Persero untuk PNS dan PT Asabri Persero untuk TNI dan Polri. Namun ke depan, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan berencana untuk mengambil alih langsung tugas pembayaran pensiun ini. Langkah ini diambil karena Kementerian Keuangan merasa ada banyak kesamaan fungsi antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Taspen dan Asabri selaku penanggung jawab pembayaran pensiun. Astera Primanto Bakti, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pengalihan fungsi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas
dalam proses pembayaran pensiun. Dengan pengawasan langsung dari Kementerian Keuangan, diharapkan proses pembayaran bisa lebih tepat waktu, lebih akurat, dan lebih mudah diaudit. Namun, perubahan ini juga memerlukan persiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai agar tidak mengganggu hak-hak para pensiunan yang sudah seharusnya menerima pembayaran setiap bulannya. Sementara itu, di tengah wacana perubahan sistem pensiun ini, muncul juga polemik terkait dengan besaran gaji dan tunjangan di berbagai lembaga negara. Rick Pitaloka, anggota Komisi 9 DPR RI, dalam sebuah perbincangan di kanal YouTube milik Denny Sumargo, mengangkat isu tentang besarnya tunjangan kinerja atau tukin di sejumlah lembaga negara, termasuk Kementerian Keuangan, yang disebutnya mencapai 300% dari gaji pokok. Menurut Rike, tunjangan kinerja sebesar itu berlaku setiap bulan dan merupakan angka yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata penghasilan masyarakat Indonesia. Ia menilai bahwa momentum kritik terhadap DPR yang sedang ramai diperbincangkan publik seharusnya dijadikan pintu masuk untuk mengevaluasi keseluruhan sistem gaji dan tunjangan di semua lembaga negara, bukan hanya di DPR saja. Rike menegaskan bahwa evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh dan transparan mulai dari DPR, DPRD, semua kementerian, hingga pemerintah daerah. Ia bahkan mengusulkan agar Indonesia melakukan riset total kembali ke titik 0 km untuk membangun sistem yang lebih adil dan transparan. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto memiliki peluang besar untuk mengambil langkah tegas dalam membenahi persoalan ini, mengingat beliau baru memulai kepemimpinannya dan memiliki dukungan politik yang kuat. Pernyataan Rike ini mendapat perhatian luas dari masyarakat karena menyentuh isu sensitif tentang ketimpangan penghasilan antara pejabat negara dengan rakyat biasa. Banyak yang setuju bahwa transparansi dalam hal gaji dan tunjangan harus diterapkan di semua lembaga negara, bukan hanya untuk DPR. Jika Kementerian Keuangan, yang notabene adalah lembaga yang mengatur keuangan negara, memiliki tunjangan kinerja sebesar 300%, maka wajar jika masyarakat bertanya bagaimana dengan lembaga-lembaga lainnya. Isu ini juga berkaitan erat dengan reformasi sistem pensiun yang sedang direncanakan. Jika pemerintah meminta ASN untuk berkontribusi lebih besar dalam dana pensiun mereka melalui pemotongan gaji, maka sangat wajar jika ASN juga menuntut transparansi dan keadilan dalam sistem penggajian dan tunjangan yang mereka terima. Tidak ada yang salah dengan memberikan tunjangan kinerja yang layak kepada pegawai negeri yang bekerja dengan baik, tetapi sistem tersebut harus transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Penting juga untuk dicatat bahwa perubahan sistem pensiun dan evaluasi sistem penggajian ini bukan hanya soal angka dan kebijakan teknis semata. Ini adalah soal kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Rakyat perlu tahu bahwa uang pajak mereka dikelola dengan baik, bahwa para pegawai negeri yang digaji dari APBN bekerja dengan profesional, dan bahwa sistem yang ada memberikan keadilan bagi semua pihak. Kedepannya mulai dari 20 Januari 2026, kita akan melihat bagaimana pemerintah mengimplementasikan rencana-rencana besar ini. Apakah transisi ke sistem fully funded akan berjalan mulus? Apakah akan ada resistensi dari ASN yang merasa dirugikan? Bagaimana pemerintah akan mengkomunikasikan perubahan ini kepada jutaan pegawai negeri yang akan terkena dampaknya? Dan yang tidak kalah penting, apakah Presiden Prabowo akan merespons desakan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem gaji dan tunjangan di semua lembaga negara? Semua pertanyaan ini akan terjawab dalam beberapa bulan dan tahun ke depan. Yang jelas, perubahan sudah di depan mata, dan kita semua perlu memahami implikasinya dengan baik. Bagi para ASN ini adalah waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi sistem baru yang akan mempengaruhi perencanaan keuangan mereka di masa depan.
Bagi pemerintah ini adalah ujian besar dalam kemampuan mengelola perubahan besar tanpa menimbulkan gejolak sosial yang berlebihan. Dan bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan, ini adalah kesempatan untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dari lembaga-lembaga negara yang seharusnya melayani kepentingan publik. Reformasi sistem pensiun ini juga harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, yaitu upaya membangun sistem jaminan sosial yang berkelanjutan di Indonesia. Kita tidak bisa terus mengandalkan sistem yang membebani APBN secara berlebihan, karena pada akhirnya yang akan menanggung bebannya adalah generasi mendatang. Dengan sistem fully funded yang dikelola secara profesional, kita berharap dana pensiun ISN bisa menjadi salah satu sumber dana investasi jangka panjang yang mendukung pembangunan ekonomi nasional. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan regulasi yang kuat, pengawasan yang ketat, dan manajemen investasi yang profesional. Dana pensiun yang dikelola dengan baik di negara-negara maju sering menjadi investor institusional yang penting dalam pasar modal dan infrastruktur. Indonesia bisa belajar dari pengalaman negara-negara tersebut untuk membangun sistem dana pensiun yang tidak hanya memberikan manfaat kepada para pensiunan, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa perubahan sistem ini memerlukan waktu. Pemerintah tidak bisa langsung mengubah total sistem yang sudah berjalan puluhan tahun dalam semalam. Akan ada periode transisi di mana kedua sistem berjalan secara paralel. ASN yang sudah dekat dengan masa pensiun mungkin akan tetap menggunakan sistem lama, sementara ASN yang baru masuk akan langsung menggunakan sistem baru. Pengelolaan periode transisi ini akan sangat menentukan keberhasilan reformasi secara keseluruhan. Yang juga penting adalah komunikasi yang efektif dari pemerintah kepada semua pihak yang terkena dampak. ASN perlu memahami dengan jelas bagaimana sistem baru akan bekerja, berapa besar iuran yang harus mereka bayarkan, apa manfaat yang akan mereka dapatkan, dan bagaimana dana mereka akan dikelola. Tanpa komunikasi yang baik, akan muncul ketidakpastian dan resistensi yang bisa menghambat implementasi reformasi. Masyarakat luas juga perlu diedukasi tentang pentingnya reformasi ini. Banyak orang mungkin hanya melihat sisi negatifnya, yaitu ASN yang gajinya dipotong untuk iuran pensiun. Tetapi jika dijelaskan dengan baik, sebenarnya ini adalah langkah yang menguntungkan semua pihak dalam jangka panjang. APBN yang tidak terlalu terbebani dengan pembayaran pensiun bisa dialokasikan untuk program-program pembangunan yang lebih produktif. Dana pensiun yang dikelola secara profesional bisa memberikan return yang lebih baik, dan sistem yang lebih berkelanjutan akan memberikan kepastian bagi generasi mendatang. Kembali ke isu tunjangan kinerja yang diangkat oleh Rike Pitaloka. Ini sebenarnya adalah momentum yang baik untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem remunerasi di sektor pemerintahan. Tunjangan kinerja atau TUKIN memang dirancang untuk memberikan insentif kepada pegawai negeri agar bekerja lebih produktif dan profesional. Namun, sistem ini harus dirancang dengan adil dan transparan. Jika ada lembaga yang memberikan TUKIN 300%, harus ada penjelasan yang jelas mengapa angka tersebut ditetapkan dan apakah proporsional dengan beban kerja dan tanggung jawab yang diemban. Evaluasi ini juga harus mencakup perbandingan dengan sektor swasta dan standar internasional. Apakah penghasilan total seorang pegawai di Kementerian Keuangan sudah setara dengan profesional di sektor swasta, dengan kualifikasi dan tanggung jawab yang sama, atau justru jauh lebih tinggi, atau mungkin masih lebih rendah? Semua ini perlu data dan analisis yang objektif, bukan hanya asumsi atau sentimen. Presiden Prabowo sebagai pemimpin baru yang memiliki mandat kuat dari rakyat, memiliki kesempatan emas untuk melakukan reformasi besar-besaran di bidang kepegawaian dan keuangan negara. Namun reformasi yang baik memerlukan waktu, data yang akurat, konsultasi dengan berbagai pihak,
dan perencanaan yang matang. Tidak ada yang instan dalam reformasi struktural seperti ini. Yang jelas, tahun 2026, khususnya setelah tanggal 20 Januari, akan menjadi tahun yang penting dalam sejarah reformasi birokrasi Indonesia. Kita akan melihat apakah pemerintah benar-benar serius dalam melakukan perubahan fundamental atau hanya sekadar wacana. Kita akan melihat apakah komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas benar-benar diterapkan atau hanya menjadi retorika politik. Bagi kita sebagai warga negara, tugas kita adalah tetap kritis dan mengawasi jalannya reformasi ini. Kita berhak menuntut transparansi, menanyakan detail kebijakan, dan meminta pertanggungjawaban jika ada yang tidak sesuai dengan janji. Tetapi kita juga harus memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja dan tidak langsung menghakimi setiap langkah yang diambil. Reformasi sistem pensiun ASN dan evaluasi sistem penggajian pegawai negeri adalah dua isu besar yang saling berkaitan. Keduanya menyangkut bagaimana negara mengelola sumber daya manusianya dan bagaimana memastikan bahwa mereka yang mengabdi kepada negara mendapatkan kompensasi yang adil, sementara beban kepada APBN dan rakyat pembayar pajak tetap dalam batas yang wajar dan berkelanjutan dengan jumlah ASN, TNI, dan Polri yang mencapai jutaan orang. Dampak dari kebijakan ini sangat luas, tidak hanya mempengaruhi para pegawai negeri itu sendiri, tetapi juga keluarga mereka, perekonomian daerah di mana mereka tinggal, dan pada akhirnya perekonomian nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil harus melalui kajian yang mendalam dan mempertimbangkan berbagai aspek baik ekonomi, sosial, maupun politik. Di akhir pembahasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Indonesia sedang berada di persimpangan jalan penting dalam pengelolaan kepegawaian dan keuangan negara. Pilihan yang diambil hari ini akan menentukan bagaimana sistem berjalan dalam puluhan tahun ke depan. Semoga pemerintah dengan segala data dan keahlian yang dimilikinya bisa membuat keputusan terbaik bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan update terbaru seputar isu-isu penting nasional. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya.